Saat kunjungan kerja menyaksikan panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, tanggal 9 Maret 2023 kemarin, tampak sekali keakraban antara Ganjar dan Prabowo dan juga Presiden Jokowi. Kita sekarang telah disuguhi foto-foto dari peristiwa itu yang menunjukkan mereka berdiskusi, bercanda-canda, dan tertawa-tawa. Tampak Prabowo ini sangat nyaman dengan Ganjar, dan tampak juga Ganjar bisa membuat Prabowo gembira. Dalam istilah politik, tampak betul ada chemistry antara Ganjar dan Prabowo, mirip-mirip chemistry yang muncul di pasangan Jokowi Ahok dulu, atau juga Anies Sandiaga Uno. Dan bukan kabar baru kalau dibilang bahwa di belakang layar kasat kusut buat menduetkan Ganjar Prabowo memang sudah dilakukan. Kita paham Ketua Umum PDI Perjuangan walau masih menutup rapat kartunya, dia bakal memajukan Ganjar Pranowo, jagoan PDIP, sebagai calon presiden mereka di Pilpres 2024. Pembahasan di internal PDIP bahkan sudah setahap lebih maju, yakni sudah sampai pada membahas siapa calon cawapres yang cocok disandingkan dengan Ganjar. Di sini, kecenderungan Ibu Mega juga sudah jelas, seperti di Pilpres 2014 dan 2019. Dia lebih suka kalau calon presiden yang lebih senior, yang tua buat mendampingi Ganjar. Pilihan ini logis. Ibu Mega tidak mau karena kalau ada matahari kembar dalam memimpin Indonesia di 5 tahun ke depan. Dia ingin wapres yang benar-benar dapat porsi tanggung jawab yang sedikit saja dan lebih sedikit mengisi tugas-tugas. Ya, mirip-mirip yang dilakukan Pak Maruf Amin sekarang ini, yang benar-benar tidak merecoki Presiden Jokowi dalam menjalankan pembangunan. Karena itu, sosok Prabowo Subianto yang sekarang saja sudah berumur 71 tahun, malah ideal. Selain punya angka elektabilitas yang tinggi, Prabowo ini diyakini tidak bakal punya tenaga lagi buat maju di Pilpres 2029. Makanya dia bakal berperan sebagai ban serep yang baik, tidak bakal ngotot membangun citra buat 2029. Sebagai cadangannya, kita tahu juga kalau Ibu Mega sudah menyiapkan nama lain, yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, yang sekarang ini sudah menjadi kader PDI Perjuangan. Pak Basuki ini punya citra yang sangat positif. Dia bapak infrastruktur Indonesia, dia dikenal sebagai pekerja keras, dan yang lebih penting lagi, dia sangat merakyat. Ini cocok banget buat partainya yang cilik. Kalau Ganjar berduet dengan Prabowo, berarti PDI Perjuangan berkoalisi dengan Gerindra. Kalau akhirnya Ibu Mega memutuskan Ganjar berduet dengan Pak Basuki, berarti PDI Perjuangan cukup percaya diri buat maju sendirian tanpa koalisi. Nah, dengan posisi sementara seperti ini, lalu bagaimana sikap dan posisi partai-partai lain? Nada-nada kalau PDI Perjuangan bakal mendekat ke Gerindra tentu saja sudah dicium partai-partai lain. Ini juga bukan sebuah kejutan. Makanya kita bisa paham aksi Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang beberapa waktu lalu nekat mendeklarasikan walau secara informal duet pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Pak Zulkifli ini seorang politisi senior. Dia paham kapan harus bermanuver. Makanya sebelum PDI Perjuangan mengunci semua pilihan jadi ada di tangan mereka, PAN lebih dulu menyodorkan pilihan yakni Ganjar Erick. Kita paham maksud dari Pak Zulkifli ini di belakang move ini. Pernyataannya bukan ditujukan buat Ganjar dan PDI Perjuangan. Pengumuman ini sebetulnya lebih ditujukan kepada Erick Thohir dan Presiden Jokowi. Ini pernyataan terbuka kalau PAN sekarang sudah jadi kendaraan politik Menteri BUMN itu buat Pilpres 2024. Jadi kalau mau pakai bahasa kasarnya, sekarang PAN sudah resmi menjadi kendaraan Pak Erick. PAN siap dibawa kemana saja. Tapi ini sudah waktunya juga buat Pak Erick untuk meluncurin dana kampanye buat PAN. Soalnya waktu kampanye calon legislatif sudah di depan mata. PAN harus jor-joran supaya bisa melampaui ambang batas parlemen, supaya di tahun 2024 masih bisa eksis di DPR RI. Itulah manuver logis yang dilakukan partai kecil seperti PAN.
Pastinya yang paling menarik adalah melihat bagaimana reaksi partai besar, Partai Golkar dan Ketua Umum mereka Erlangga Hartarto. Apa yang harus mereka lakukan? Pilihan pertama, bergabung dengan PDIP dan Gerindra. Sejak awal mereka memang berniat untuk ikut mencapreskan Ganjar juga, tapi tentu saja ini pilihan yang membuat malu buat partai sebesar Golkar, 3 besar partai politik di Indonesia. Makanya kalau tidak bisa dapat posisi cawapres, langkah terbaik Golkar adalah memajukan Erlangga sebagai capres. Masalah buat mereka, adakah partai yang mau berkoalisi dengan mereka? Padahal semua sudah tahu Erlangga ini kalah di Pilpres 2024 nanti. Tentunya peluang bakalan bicara. Mestinya ada saja partai kecil yang mau berkoalisi dengan Golkar asalkan diberi dana besar buat kampanye legislatif mereka. Banyak partai kecil yang menghadapi masalah mirip dengan PAN, butuh bantuan dana buat kampanye legislatif. Tapi dalam posisi seperti ini, mungkin juga hubungan baik antara Erlangga dan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, bakal membuahkan hasil. Nah, bagaimana dengan ini? Mungkinkah Golkar berduet dengan Nasdem dan memajukan pasangan Anies Erlangga? Dalam politik, ini bukan mustahil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.